Sunan Soeharto. Kalau Sultan Soeharto, wali di atas wali senusantara, mulut paling usil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa di video Jowo Channel, dan hari ini semoga kita selalu bisa merasa untuk bersyukur, untuk berbahagia dalam menjalani kehidupan hari ini ya. Teman-teman, bagaimana perkembangan politik, perkembangan capres di 2024 nanti? Kita ada berapa hal yang perlu kita interaksi ya, terutama ini adalah yang berhubungan dengan masalah politik identitas. Orang-orang atau tokoh-tokoh yang menggunakan ketokohannya ini untuk menggunakan sebagai alat untuk pencapresan, nanti bisa kita komentari ya. Ini ada satu tokoh ini yang selalu menggunakan kata-katanya yang membuat pro dan kontra di masyarakat, yang berperan menimbulkan suatu perpecahan atau fitnah di antara umat yang ada. Ini seperti apa? Kita lihat satu contoh video yang bisa kita komentari nanti. Pikir Raden Haji Muhammad Soeharto radhiyallahu anhu, wali 10 di Pulau Jawa. Sunan Soeharto, kalau Sultan Soeharto, wali di atas wali senusantara. Bukan cuap, tidak boleh main-main. Mulut paling usil. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan, Dajjal. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan Al-Imam Al-Mahdi. Pernyataan Abah Aos yang menegaskan bahwa Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi dan yang tidak memilihnya adalah haram dan Dajjal, ini sangat kontradiksi dan berpotensi akan lahirnya fitnah. Ini ya, menetapkan dan memutuskan satu, tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai mursyid ke-38 Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dua, tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai penerus guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Tiga, tidak lagi mengakui Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS sebagai wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Memerintahkan kepada Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya, dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat yang berkaitan dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, terutama buku Ukudul Juman dan Suryalaya Bukan Panggung Sandiwara. Ini ya teman-teman, seorang tokoh, yaitu yang dikatakan di video ini adalah Abah Aos, yang mengatakan hal-hal yang membuat suatu hal yang menimbulkan suatu bisa menimbulkan suatu fitnah di masyarakat ya. Seperti dia mengatakan bahwa siapapun orang sedunia bahkan atau orang Indonesia yang tidak memilih Anies Baswedan sebagai presiden itu dikatakan Dajjal. Ada lagi yaitu yang mengatakan bahwa Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, dan ini yang lebih mengatakan bahwa Presiden Soeharto itu adalah walinya para wali di tanah Jawa ini atau di Indonesia ini.
Ini dasarnya dari mana kita nggak tahu mengatakan seperti itu ya, sampai akhirnya menimbulkan suatu pro dan kontra di masyarakat yang mengakibatkan ini orang-orang di lingkungan Abah Aos sendiri sudah menyatakan bahwa tidak mengakui bahwa Abah Aos itu adalah orang penerus guru mursyidnya atau di Pondok Suryalaya Sunda ini ya. Dan ini adalah akibat dari pernyataan-pernyataan Abah Aos yang mengatakan bahwa hal-hal yang tidak mendasar yang digunakan sebagai suatu politik identitas atau menggunakan sebagai alat politik, sehingga orang-orang yang kemungkinan besar dulu sangat percaya atau yakin kepada kealiman atau sebagai mengakui sebagai guru mursyid, sebagai Abah Aos ini adalah guru mursyid, ini sudah tidak lagi ya, karena akibat-akibat menggunakan agama untuk membungkus suatu identitas politik. Dan ini adalah suatu hal yang seharusnya memang ditegaskan. Di Indonesia ini memang tokoh-tokoh yang seperti ini yang mengunggul-unggulkan atau menggunakan agama sebagai alat politik ini sudah tidak relevan lagi, sudah waktunya tidak menggunakan itu ya. Karena ketika kita milih pemimpin itu bukan sekedar melihat saat ini diunggul-unggulkan seperti apa, tapi kita lihat jejak rekamnya seperti apa ya, jejak rekam perjuangan untuk memperjuangkan rakyat itu seperti apa, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata di Indonesia ini politik identitas itu masih digunakan dengan luar biasanya ya, terutama membalut suatu politik dengan yang namanya agama. Dan ini harus ya, kita harus belajar lagi untuk politik cerdas, politik yang bisa mengunggulkan suatu prestasi dari calon-calon yang akan kita pilih menjadi seorang pemimpin di Indonesia ini, yang dimana kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kelompok, suku, bangsa, dan itu artinya kita membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar nasionalis, tidak memihak pada satu sisi kanan atau kiri, tapi bersifat nasionalis, yang tentunya karakter-karakter kebudayaan di Indonesia harus diutamakan sehingga kita tetap menjadi suatu bangsa yang menyatu walaupun kita berbeda budaya, agama, dan suku bangsa, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang harapannya di tahun 2045 100 tahun yaitu Indonesia merdeka, kita bisa menjadi negara yang luar biasa di antara negara-negara maju di dunia. Terima kasih teman-teman. Ini ada satu yang dapat kita ambil pelajaran, dan untuk Anda yang mau berkomentar, berinteraksi, silahkan monggo di kolom komentar. Apapun tanggapan Anda, ini akan menjadikan sesuatu yang luar biasa untuk kemajuan bangsa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.